Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Diberkatilah saudara dimanapun berada saat ini. Sama-sama kita mengikuti ibadah live streaming, ibadah Lamongan Blessing Gereja Betani Indonesia Lamongan. Haleluya. Saya percaya saat kita meninggikan Tuhan, saat kita dia mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan akan mempermuliakan dan menarik banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari sama-sama kita dudukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saat kesempatan Tuhan saat ini bersama kami umat-Mu Tuhan. Yang walaupun Tuhan Bapa kami mengadakan ibadah live streaming ini ya Tuhan. Dengan terbentur dengan jarak dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu, sebab kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Melalui ibadah doa kami ini ya Tuhan, kami mau Tuhan Yesus nama-Mu ya permuliakan. Setiap umat-Mu yang mendengar menyaksikan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami puja, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Berkat-Mu atas kami dalam ibadah kami ini, awal pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita buka hati kita, buka rohmu, buka hatimu saudara-saudaraku. Biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap kita malam hari ini. Haleluya. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku mau sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku mau sembah,
sembah dan puji penuhi mari angkat tangan sambung tanganmu tinggi-tinggi. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat sembah. Engkau Yesus layak kami puja, namamu ditinggikan ya Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami, terpujilah Tuhan, terpuji, haleluya, haleluya, haleluya. Biar Engkau layak ditinggikan senantiasa ya Tuhan. Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau puji Engkau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama sekali lagi kita sembah Raja di atas segala raja, Yesus yang baik, Yesus yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa di atas segalanya. Terpujilah Tuhan, diberkatilah Tuhan, diberkatilah Tuhan lewat pujian kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, sampai hari ini kami tetap merasakan kuasa dan anugerah-Mu Tuhan. Akan perkenanan-Mu yang senantiasa hadir bersama kami Tuhan. Engkau senantiasa layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena karya penebusan-Mu atas kami, Engkau melayakkan kami Tuhan, untuk kami datang menyembah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan bersorak bagi kemuliaan nama-Mu, sebab Engkau Yesus yang layak kami puji dan kami permuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama bilang amin. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua diberkati dan merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama, tiba saatnya. Haleluya.
tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Yesus tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yesus, Kau layak ditinggikan, Yesus, Kau layak diagungkan. Oh, oh. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara kita semua diberkati Tuhan, mendapatkan sukacita surgawi daripada Allah. Saudara yang mendengarkan dimanapun saudara berada hari ini, haleluya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan kita yang terbaik bagi Dia, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya firman-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya firman-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. 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 Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Boleh kami masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kami rindu dengar sebagian firman Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu, kami rindu dapatkan isi hati-Mu. Bicaralah buat setiap kami yang saat ini sedang ada di rumah kami masing-masing. Berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sedang ada di rumah dan yang sedang menyaksikan tayangan online malam hari ini. Saya percaya bahwa dalam situasi apapun kita masih tetap bisa dapatkan hal-hal yang baik. Karena dimanapun kita berada, bagaimanapun cara kita beribadah, saya percaya bahwa Tuhan masih tetap bisa berbicara buat setiap kita. Malam hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Saya mau share tentang bagaimana kita bisa menghadapi badai kehidupan. Boleh kita sama-sama baca Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, malam hari ini saya mau share tentang bagaimana kita harus menghadapi badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita.
Kita semua tahu kalau hari-hari ini topik ini jadi sangat familiar karena semua orang sedang menghadapinya, semua orang sedang berjuang begitu rupa. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu negara pun, tidak ada pemerintahan manapun yang tidak berjuang menghadapi badai ini. Saya baca John Hopkins Map, dikatakan di sana bahwa setiap hari grafiknya korban coronavirus ini bertambah angka kematiannya, walaupun angka kesembuhannya juga bertambah. Setiap hari semua orang berjuang, setiap hari semua orang berupaya untuk bisa bertahan menghadapi badai ini. Kembali dalam kisah yang sudah kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah ini Yesus mengajak murid-murid tidak hanya untuk mengikuti dia kemanapun dia pergi. Tapi Yesus juga mengajak mereka semua untuk mau punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah Tuhan Yesus itu tidak sekedar mengumpulkan follower. Dia tidak sekedar mengumpulkan pengikut-pengikut yang banyak kemudian mengikuti dia kemanapun dia berada, enggak. Tapi dari kisah ini hanya salah satu saja. Dari kisah ini kita tahu bahwa Yesus itu selalu pengen memberikan nilai kepada semua pengikutnya. Yesus pengen semua murid-muridnya itu punya pengalaman pribadi bersama dengan dia. Nah, hari itu sungguh ini satu kejadian ini jadi pengalaman yang tak terlupakan buat mereka semua. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi sudah baca bersama-sama, malam itu kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mayoritas mereka adalah nelayan ulung. Setiap hari mereka terbiasa nyemplung ke air gitu ya, cari ikan. Mereka juga terbiasa menghadapi yang namanya gelombang, mereka terbiasa menghadapi yang namanya angin. Mereka punya trik-trik dan tips sebagai seorang nelayan. Tapi kalau kita simpulkan sampai di ending dari kisah ini, kita cuma dapat satu kesimpulan bahwa murid-murid panik. Agak aneh memang ya, tapi faktanya begitu. Para penelayan handal yang setiap harinya bergelut dengan air, gelombang, angin, tapi pada satu titik ketika mereka ada dalam satu kapal bersama-sama dengan Yesus, kemudian badai taufan itu datang menghampiri kapal mereka, ternyata mereka masih panik, mereka masih takut. Mereka membangunkan gurunya lagi tidur. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa waktu kapal itu sedang berlayar, Tuhan Yesus itu fell asleep. Fell asleep itu artinya ada kenyamanan di sana, dia bisa tidur sampai tenang. Kalau orang Jawa bilang itu tidurnya itu angler gitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus itu kasih satu contoh secara tidak langsung kepada para murid di tengah badai. Ketika semua orang panik, termasuk murid-murid, tapi Yesus tetap bisa tidur nyenyak. Tenang di tengah badai. Ini satu pelajaran, satu nilai yang sedang ingin Yesus sampaikan kepada para murid pada waktu itu, dan kepada kita semua yang malam hari ini mendengarkan, merenungkan firman bersama-sama. Ada satu hal yang harus kita tahu bahwa mengikut Yesus artinya kita harus siap akrab dengan penderitaan. Yang sepakat bilang amin. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini engkau dan saya jadi orang Kristen pergi ke gereja, engkau harap ketenangan, engkau harap kenyamanan, engkau harap kemudahan di sepanjang hidupmu, sepertinya kita sedang salah besar. Hari ini kita sedang hadapi badai yang kita tidak tahu sampai kapan ini selesai. Tidak hanya kita yang menghadapi, tapi seluruh orang di seluruh dunia merasakan kegundahan yang sama. Merasakan kesulitan yang sama.
relate sekali buat hidup kita. Mungkin sekarang ini kita sedang seperti murid-murid. Ada di tengah badai, ada di tengah kepungan taufan yang dahsyat. Dan kita sedang panik, kita sedang takut, mungkin kita sedang speechless dan kita tidak ngerti harus berbuat apa. Malam ini saya punya 2 hal yang pengen saya sharekan ke Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini ada 2 hal. Yang pertama, kisah ini kasih tahu ke kita ada sifat correcting. Yesus melalui badai, melalui masalah, melalui persoalan, melalui taufan ini ingin mengkoreksi setiap kita. Dari kisah ini, Yesus sebenarnya sedang pengen berkata gini loh, hey, kayaknya iman percayamu perlu dibenahi ini, perlu dibenerin. Engkau sedang ada bersama-sama dengan aku, kita sedang ada dalam satu kapal yang sama, tapi kenapa engkau takut? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu panik? Ayat 25 dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini kita belajar bahwa Tuhan itu bisa pakai semua peristiwa untuk bicara buat engkau dan saya. Dan dalam bagian ini Tuhan mau tunjukkan ke setiap kita bahwa Tuhan bisa pakai badai, Tuhan bisa pakai taufan, Tuhan bisa pakai gelombang dan angin yang besar untuk mengkoreksi apakah iman dan percaya kita selama ini sudah ada dalam posisi on, sudah ada dalam posisi yang benar apa belum. Kalau kita ingat-ingat lagi, Bapak Ibu Saudaraku, murid-muridnya Tuhan Yesus ini sudah berapa kali ngalami pertolongan Tuhan secara langsung. Sudah berapa kali mereka lihat, mereka ada di sana, mereka hadir, mereka jadi saksi mata bagaimana Yesus membuat mujizat-mujizat yang spektakuler. Berapa kali? Berkali-kali. Tapi sampai di titik ayat 25, kalau kita lihat bersama-sama, ketika satu titik Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana kemampuannya mengatasi badai itu. Lihat ayat 25 selanjutnya dikatakan, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bukankah ini relate dengan keadaan iman dan percaya kita hari-hari ini? Puluhan tahun ikut Tuhan, tapi ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, kita masih saja dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Tidak tahu harus berkata apa-apa, sampai kita jadi orang yang begitu pasif, tidak produktif, tidak melakukan apa-apa, tidak berguna untuk diri sendiri apalagi orang lain. Bagian yang pertama ini, saya mau share ke Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan bisa pakai badai untuk mengkoreksi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak terpikir buat kita semua kalau benar Tuhan itu seringkali pakai masalah-masalah, Tuhan itu pakai banyak kesulitan hidup itu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Pernah enggak kita pikirkan kalau Tuhan itu pakai si coronavirus yang ukurannya kecil banget itu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita itu bentuknya banyak, bisa ketakutan, bisa keberanian, bisa juga opportunity. Kita bisa lihat banyak kesempatan ketika ada di badai ini. Atau sebaliknya,
Negative thinking. Ada orang-orang yang ketika terjadi badai seperti ini, kemurahan hatinya begitu terketuk dan jadi peduli sekali kepada orang lain. Tapi sebaliknya, di keadaan yang sama ada juga orang yang cuek, tidak mau tahu orang lain gimana, terfokus pada dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal yang pertama ini, saya rindu mengajak kita semua untuk buka hati kita, izinkan Roh Kudus mengkoreksi setiap kita. Apa sih yang ada di dalam diri kita? Sama seperti murid-muridkah? Ketakutan yang ada di dalam diri kita, negative thinking, panik, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berani kemana-mana, nggak berani melakukan apa-apa. Ataukah ketika badai ini terjadi di dalam kehidupan kita, badai ini memunculkan keberanian, memunculkan kepedulian kepada orang lain, memunculkan kasih yang mula-mula. Bagaimana dengan kita? Hal yang kedua yang saya mau share ke Bapak Ibu Saudara adalah kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai badai ini untuk memproteksi kita. Saya membayangkan kalau misalnya para murid-murid itu mereka semua nelayan ulung gitu ya. Mereka pasti waktu akan berangkat ke tengah danau, mereka persiapkan kapal, mereka persiapkan jala, mereka persiapkan semua kebutuhannya di-prepare dengan sangat baik, sangat detail. Karena itu skillnya mereka. Dan karena mungkin mereka juga punya passion yang luar biasa di sana. Makanya mereka melakukan itu mungkin dengan semangat, mereka dengan berangkat dengan percaya diri, mereka yakin sekali kalau wah itu mah kecil gitu ya. Tapi dari kejadian ini Bapak Ibu Saudaraku, skill yang mereka punya, istilahnya kalau orang Jawa bilang enggak ada apa-apanya, enggak kanggo gitu ya. Dari bagian ini saya rindu menunjukkan bahwa Yesus menginginkan agar murid-murid berhenti mengandalkan diri mereka sendiri. Yesus pengen murid-murid mulai mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Saudara lihat di bagian ayat 24. Ayat 24 ini adalah menyatakan kisah di mana waktu badai itu datang, kemudian bagaimana psikologinya murid-murid menjadi kacau balau, campur aduk. Dan pada saat yang sama mereka lihat guru mereka sedang tidur. Saya melihat di sini bahwa semua potensi, semua skill, semua kemampuan itu seakan-akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang ini sudah hari keberapa gitu ya kita menghadapi wabah ini. Ada banyak orang yang merasa potensinya jadi mati, jalan-jalan semua jadi buntu, kemampuan berdagang juga tidak ada gunanya. Kemudian apa lagi? Passion dalam bekerja juga sudah tidak ada artinya. Karena memang keadaan memang tidak memungkinkan. Bagian ini mengingatkan kita bahwa lewat badai, Tuhan Yesus sedang ingin memproteksi kita, Tuhan Yesus sedang ingin melindungi iman dan percaya kita, supaya kita bisa balik. Berhenti mengandalkan diri sendiri, berhenti mengandalkan skill, berhenti mengandalkan semua potensi yang selama ini kita tidak sadar itu sudah jadi idol, sudah jadi Allah lain di dalam hidup kita. Tuhan pengen kita balik. Dan Tuhan pengen kembalikan fokus kita untuk mengandalkan Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara ingat satu kisah tentang Abraham.
Abraham dan Sarah dalam umur yang sudah sangat lanjut, diizinkan Tuhan punya keturunan, punya anak. Anak satu-satunya namanya Ishak. Nah, ketika Ishak ini sudah mulai beranjak dewasa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih satu perintah lagi supaya Abraham bawa Ishak naik ke atas satu gunung namanya Gunung Moria. Dan Tuhan suruh supaya Abraham ini mempersembahkan anaknya, mengorbankan anaknya satu-satunya dijadikan korban bakaran di atas gunung di sana. Saya yakin waktu si Abraham ini terima mandat dari Tuhan seperti itu, hati kecilnya hancur lah ya. Sebagai seorang bapak yang sudah lama merindukan pengen punya anak, kemudian dikasih satu anak, lah kok ketika anaknya beranjak mulai gede, Tuhan kok nyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya. Tapi kita lihat di sini bahwa dari kisah Abraham adalah sekalipun dia mengalami pergumulan batin antara tak persembahno apa ndak, tak persembahno apa ndak gitu ya kan. Cinta anak apa cinta Tuhan. Kita lihat bahwa Abraham ini memilih untuk taat dan dikisahkan dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar dia mulai bangunkan si Ishak anaknya ini, mulai diajak naik ke Gunung Moria, dia bawa bujangnya, dia bawa kayu bakar, dia bawa semua peralatan untuk bikin mezbah korban bakaran. Dan dia lakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saya berpikir, kenapa Abraham taat? Ternyata Abraham tahu, di balik perintah Tuhan yang seakan-akan itu kejam buat dia, Abraham tahu bahwa Tuhan sedang melindungi iman percayanya, Bapak Ibu Saudara. Melindungi dari apa? Dari kemungkinan untuk lebih mengidolakan anaknya. Ketika dia berharap pengen punya anak, kemudian dikasih anak gitu kan. Abraham tahu bahwa dia punya dua pilihan pada akhirnya. Apakah hatinya akan tetap memprioritaskan Tuhan, apakah dia akan tetap mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, atau dia akan lebih mengasihi anak yang sudah Tuhan kasih buat dia. Makanya Tuhan kasih ujian ini. Setelah dikasih Tuhan, relate lagi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Siapa yang tahu kalau Tuhan pakai coronavirus ini untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini, selama ini kita sedang membuat Allah-Allah lain. Allah lainnya dalam bentuk apa? Uang, pekerjaan, apalagi hobi. Coronavirus ini menghancurkan semuanya. Mungkin Tuhan izinkan pekerjaan kita jadi amburadul. Kita tidak punya waktu, kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan hobi kita karena disarankan kita harus stay at home. Semuanya kacau. Tapi coba lihat ini. Apa maksud Tuhan ketika dia mengizinkan badai itu menghampiri kita? Oh, ternyata ada tujuannya. Tuhan pengen kita balik sama dia. Tuhan pengen kita kembali taruh dia di prioritas yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang sampai hari ini masih setia kepada Tuhan, engkau yang sampai hari ini masih bertekun dalam doa-doamu, kita berdoa supaya semuanya ini cepat selesai, cepat berlalu. Saya percaya bahwa
setiap kita juga mau bertanya, Tuhan maunya apa sih? Kalau mungkin lewat kejadian-kejadian dan peristiwa hari-hari ini, Tuhan sedang pengen bicara sama kita untuk kita kembali kepada Tuhan, supaya kita prioritaskan Tuhan, supaya kita taruh Dia di tempat yang paling utama. Kalau misalnya Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan ingatkan kita kalau kita itu sampai hari ini sudah punya terlalu banyak Allah-Allah lain yang kita buat sendiri. Maka malam ini saya rindu bagian ini boleh mengingatkan kita dan mengajak kita lagi untuk balik sama Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena sekalipun tingkat kematiannya tinggi sekali, tapi percayalah, saya juga sedang belajar percaya setiap hari. Kalau semuanya akan selesai, semuanya akan baik-baik saja, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk buka hati kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah masa krisis ini izinkan Dia bicara banyak untuk engkau dan saya supaya ada halal baik, ada berkat-berkat yang besar yang tetap bisa kita terima dari Tuhan. Selama kita di rumah saja, selama kita ibadah online, kita akan bisa terima kebaikan Tuhan, kita akan tetap bisa terima penguatan, penghiburan, janji-janji Tuhan. Itu yang akan membuat hati kita tenang, akan membuat jiwa kita tenang. Dan saya percaya bahwa kita akan bisa melewati badai ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala di rumah. Mari kita berdoa. Kami terus percaya kalau sampai hari ini pun Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap pegang kontrol atas seluruh hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami terus mau mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Untuk semua jemaat Betani Lamongan yang malam ini sedang menyaksikan ibadah live streaming, ataupun setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman. Dari tempat ini kami berdoa kiranya Engkau menjadi penghibur buat mereka semua. Kiranya Engkau menjadi sumber kekuatan. Kiranya Engkau menjadi satu-satunya sandaran, tempat pelarian, pengharapan yang besar buat setiap kami yang hari ini mulai bingung, panik, takut, capek. Kami percaya bahwa selalu ada maksudnya Tuhan lewat setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi. Kami bersyukur untuk masa krisis ini. Tuhan terus tolong kami supaya kami tidak gagal melihat bahwa Kristus pun ada di tengah-tengah badai. Kami sedang ada bersama-sama dengan Engkau, dan yang kami yakini adalah semuanya akan selesai, semuanya akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini, berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan terima berkat malam hari ini. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah doa malam. Kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa Surgawi, ucapan syukur senantiasa kami naikkan buat segenap kasih setiamu, terlebih buat kebenaran firman-Mu yang datang mengajarkan kepada kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu begitu sempurna, begitu nyata, terlebih dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya kalau pelajaran firman malam hari ini bahwa Tuhan Yesus sanggup menghadapi badai, apalagi saat ini Tuhan. Kami juga percaya badai apapun yang ada, badai virus corona, badai ekonomi, badai persoalan dan lain-lainnya. Kalau kami senantiasa percaya dan hanya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong tangan, mengulurkan tangan untuk mengatasinya. Sekarang angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Allah Bapamu yang di surga. Percayalah, bawa pulang kebenaran firman ini. Simpan, tumbuhkan, terlebih lakukan. Maka percayalah, berkat itu akan limpah dalam kehidupanmu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap umat yang sama-sama percaya berkata amin. Tuhan memberkati.